Halo Sobat Defensif, apa kabarnya? Kembali lagi ketemu bersama kami di acara DID Bincang-Bincang. Dan kali ini kita akan membahas tentang momen yang sedang kita rayakan, yaitu Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk para wanita Indonesia di luar sana, untuk para ibu-ibu hebat di luar sana, selamat Hari Ibu. Oke, hari ini kita ditemani oleh dua orang expert dari Indonesia. Kita sapa dulu nih. Yang pertama ada Pak Adi Sarjito Kolopatinya. Halo Pak Adi. Halo Mbak Marhati, selamat pagi. Selamat Sobat pagi. Defensif semua, selamat Hari Ibu. Terima kasih, selamat Hari Ibu. Sehat Pak Adi? Sehat, puji Tuhan. Yang kedua, expert kita yang sudah menjadi langganan pembicara nih di DID Bincang-Bincang. Ada Om Wing Sasongko. Halo Om Wing, apa kabar Om Wing? Halo. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Farati? Saya sehat, alhamdulillah. Selamat Si hari ibu-ibu kan? Selamat hari Ibu. Oke, pada topik kita kali ini, mengingat momennya pas banget nih pas Hari Ibu, kita akan memberikan tips bermanfaat untuk para ibu yang ada di luar sana nih, Sobat Defensif wanita. Kita akan memberikan tips seputar keselamatan berkendara dan juga keselamatan mengemudi. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Nah, yang pertama nih, Pak Adi dan Om Wing, seperti yang sering kita lihat di jalan raya misalnya, para full-time mother nih, yang biasa mengantar anak ke sekolah nih, biasanya terjadi di pagi hari nih. Jalanan mulai ramai dengan para ibu yang mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah, khususnya dengan mengendarai sepeda motor nih biasanya. Tapi ada yang sangat disayangkan, beberapa di antara para ibu yang mengantar anaknya itu tidak menggunakan safety gear dengan benar atau alat keselamatan dengan benar. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu alat keselamatan itu adalah helm untuk motor ya. Nah, para ibu tersebut terkadang tidak menggunakan helm dan anaknya pun tidak menggunakan helm. Alasannya biasanya nih, ngantar ke sekolah jaraknya dari rumah dekat kok, nggak terlalu jauh. Atau jalur yang dilewati nggak ada polisi nih. Jadi nggak pakai helm nggak apa-apa, karena nggak akan kena tilang gitu kan. Nah, menurut para expert dari Defensif Indonesia, nih tanggapannya gimana nih Pak Adi dan Om Wing melihat kondisi seperti ini? Boleh silakan Pak Adi atau Om Wing yang mau menjawab lebih dulu. Adi dong. Adi deh, Pak Adi dulu. Om Wing dulu deh. Gue takut ini pendapat ekstrim, soalnya sebel banget lihat itu. Tapi di balik kesebelan itu gue coba memaklumi. Pertama memang sosialisasi tentang safety ini kok nggak sampai sekarang nggak semakin kencang gitu loh. Padahal bukti-bukti kecelakaan juga nggak membaik juga gitu. Soal helm, kenapa sih orang-orang takut pakai helm? Alasannya karena polisi, bukan takut kepalanya pecah. Lalu karena gue tiap hari antar anak, jadi gue lihat juga tuh kadang-kadang dua-duanya nggak pakai helm atau ibunya pakai helm tapi anaknya nggak dikasih. Nah, betul. Ada juga yang mungkin sayang anaknya dipakai, dia nggak pakai helm, jadi nggak komplit gitu loh. Cuma menurut gue sih mungkin tambah sosialisasi tentang safety-nya gitu. Kedua, memang secara secara psikologis wanita mungkin tidak memikirkan hal-hal itu gitu, tidak memikirkan hal-hal yang teknis. Jadi memang dari cara bawanya juga mereka mengabaikan safety karena mereka tidak terlalu mengabaikan hal-hal teknis secara wanitanya. Cuma di sini tetap kalaupun ada kejadian akhirnya pihak lain disalahkan gitu. Jadi wanita juga jarang disalahin dari dulunya sehingga mereka di jalanan juga merasa superior. Gitu, lihat aja kalau kita bilang juga, wah hati-hati ada emak-emak bawa motor. Itu kan secara nggak langsung menyatakan bahwa mama tuh superior banget di sekolahan di jalanan. Gitu. Loh,
Oh, ada Ada iklan. bintang tamu. Hai. Ada tamunya. Hai. Halo. Dasar dah, jangan kelamaan. Ya itu sebenarnya pendapat gua. Oke, thank you Om Wing atas pendapat dan masukannya. Pak Adi ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit soal salah satu contoh ya. Contoh bahwa sebetulnya penggunaan helm ini sangat sangat penting ya, walaupun dalam kecepatan yang rendah gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu ya informasi atau cerita ini cerita sesungguhnya sebetulnya. Bagaimana seorang pembalap dunia ya Michael Schumacher, mungkin banyak yang tahu ya, waktu itu dia pernah mengalami kecelakaan ya, sampai saat ini beliau masih dalam keadaan koma dan tidak bisa bangun ya, tidak bisa bangun dari tidurnya ya. Dia mengalami kecelakaan bukan pada saat dia balapan, tapi justru pada saat dia main ski, kemudian dia terjatuh. Pada saat itu dia pakai helm, tapi helmnya itu dia pasang kamera ya di helmnya supaya dia bisa memvideokan perjalanannya dia. Dan pada saat itu dia terjatuh ya, persis kepalanya kena di batu ya, helmnya pecah karena si kamera yang dia pasang itu. Nah, perlu kita ingat bahwa kecepatan dia pada saat itu hanya 10 km per jam ya, jadi sangat pelan sekali sebetulnya. Tapi ya satu titik yang berbahaya saja ya, bagian kepalanya terkena batu pada saat dia jatuh ya, dia bisa koma ya sampai saat ini nih. Mungkin udah sekian tahun ya, mungkin lebih dari 2 tahun dia udah koma gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan ya bagaimana kita mengendarai sepeda motor terus kemudian kita terjatuh dan tidak pakai helm. Nah, itu bisa kebayang ya, bisa terjadi seperti yang dialami oleh, ya mudah-mudahan jangan sampai ya, tapi ini jadi satu pelajaran buat kita bahwa kecepatan yang rendah saja itu bisa menyebabkan seseorang itu cedera gitu ya, cederanya bisa sedemikian parah gitu. Ya, mungkin ini bisa jadi satu pemikiran buat kita, jangan sampai kita membiarkan hal itu terjadi hanya karena ya memang pakai helm ini sesuatu yang boleh dibilang ribet gitu ya, nggak enak gitu ya, tapi memang kalau kita bicara tentang safety, ya memang semuanya serba nggak enak ya. Pakai safety belt nggak enak, pakai helm nggak enak ya, mungkin pakai jaket juga nggak enak ya. Tapi ini untuk menjaga supaya kita terhindar dari cedera ya, cedera yang ringan atau bahkan yang berat sekalipun gitu. Saya kira itu tambahannya ya. Jadi ya kita berusaha lah minimal kita menggunakan helm ya. Nggak usah yang full face yang tertutup sama sekali, pakai yang half face saja kalau memang untuk kecepatan rendah dan untuk perjalanan yang nggak terlalu jauh, nggak apa-apa gitu, nggak masalah ya. Yang penting kepala kita terlindungi dari benturan gitu. Sekira itu bahannya Mbak Farah. Setuju banget sama Pak Adi. Seperti yang tadi Pak Adi bilang, kalau mungkin ada beberapa orang yang beranggapan kalau pakai helm itu ribet ya Pak Adi ya. Tapi mungkin memang karena belum terbiasa gitu bahasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, membiasakan diri kita untuk saat berkendara menggunakan helm, pada saat kita tidak menggunakan helm tuh kayak ada yang kurang, benar nggak Pak Adi? Iya, betul Mbak Adi. Memang harus dibiasakan ya Pak Adi, karena menggunakan helm itu adalah kebiasaan yang baik. Jadi ada istilah, apa tuh? Ada istilah biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kalau udah kita biasa pakai helm ya itu nggak benar sebetulnya gitu. Tapi biasakan sesuatu yang benar, yang memang kita harus menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Om Wing kemana nih? Ngomong-ngomong nih, lagi sibuk nih beliau nih. Hujan kali. Oh ya, benar-benar. Oke, kita lanjutkan pembahasan dulu ya Pak Adi sambil nunggu Om Wing ya. Ini kita pindah nih Pak Adi. Tadi kan yang kita bahas adalah untuk kendaraan sepeda motor. Nah, sekarang kita bahas untuk para wanita atau para ibu-ibu yang membawa mobil nih. Entah untuk antar anak ke sekolah juga, seperti yang tadi membawa motor, atau untuk bekerja. Nah, terkadang kita sebagai perempuan kadang suka enggan gitu mengecek kendaraan, atau bahkan ada yang tidak mengerti nih Pak Adi, apa sih yang harus dicek sebelum mengemudi gitu. Apa saja yang penting, hal-hal penting yang harus dicek gitu. Nah, tips dasarnya aja nih Pak Adi.
pengecekan kendaraan untuk para wanita yang mengemudikan mobil itu biasanya apa aja sih yang harus diperiksa sebelum berangkat mengemudi gitu. Silakan Pak Adi. Ya, sebetulnya kalau untuk mobil ya, kalau kita mau gunakan itu harus banyak sebetulnya yang harus kita cek ya. Cuma masalahnya memang banyak orang yang ya bukan hanya ibu-ibu ya, tapi ada juga bapak-bapak ya atau pria yang memang ya udah karena mobilnya mungkin mobil baru ya, ya udah pakai aja gitu, nggak diperiksa lagi gitu. Padahal sebetulnya penting kita untuk periksa dulu kendaraan kita sebelum kita gunakan. Saya ada singkatan yang mudah untuk diingat-ingat ya, namanya kolak. Ya. Kolak ini yang pertama itu kertas ya. Kertas ini semua yang berhubungan dengan kertas-kertas ya. SIM, terus STNK itu jangan lupa kita untuk bawa ya. Terus O-nya itu oli ya. Oli ini kita lihat olinya semua, oli mesin tadi ya, kita udah cek oli mesin, terus kemudian minyak rem itu masuk oli juga. Ya harus ada di posisi maksimum ya. Terus kemudian oli power steering ya, kalau memang mobilnya masih pakai power steering yang oli ya, atau pakai oli atau pneumatik ya, itu oli power steering-nya kita perlu cek ya. Terus kemudian L-nya itu kelistrikan, listrik ya, semua tadi lampu-lampu ya. Terus kemudian ada lampu-lampu indikator yang nyala nggak ya. Kolak A-nya ini air ya, air radiator ya, air wiper, terus air aki itu juga dicek. Terus kemudian ke yang terakhir ya karet, tadi karet ya. Yang paling gampang sebetulnya ya bannya tadi ya, dicek bannya kempes atau enggak ya. Kalau memang sudah mulai botak ya harus diganti ya. Saya kira itu sih yang perlu diperiksa sebelum kita gunakan mobil. Oke, ini tips banget nih buat para wanita, para ibu-ibu yang menggunakan kendaraan roda 4. Ini bisa diingat-ingat nih ya Pak Adi, kolak gitu kan. Iya. Mengingat juga nih 3 bulan lagi kita puasa nih, jadi biar gampang kolak gitu kan. Kolak itu tadi apa aja Pak Adi? Kertas, oli, listrik, air, dan yang kelima adalah karet gitu. Nah, semoga ya jangan cuma bisa minumnya aja bikin kolak gitu ya, tapi diperiksa juga mobilnya. Karena memang untuk wanita agak ribet ya untuk periksa kendaraan, dan banyak juga yang nggak tahu apa sih yang mesti diperiksa gitu ya. Ya boleh minta tanya kepada suaminya ya, atau mungkin ke bengkel langganan ya, apa aja sih yang mesti diperiksa ya. Itu tadi kolaknya dipelajari juga apa saja yang mesti diperiksa di kendaraannya. Ya kita harus tahu tuh minimal hal seperti itu. Dan ternyata kolak di defensive driving juga ada manfaatnya ya Pak Adi ya. Oh iya, banyak manfaatnya. Satu pemikiran juga ya untuk ibu-ibu ya, untuk para wanita yang menggunakan kendaraan ya, baik sepeda motor atau mobil ya. Itu penting kita untuk mengetahui keadaan kendaraan kita gitu ya. Dan penting untuk kita mengetahui apa saja sih bagian-bagian yang ada dalam kendaraan kita. Ya nggak perlu harus mengerti secara mendalam ya, tapi paling tidak tahulah ya bagian-bagian yang penting. Karena saya pernah ikut defensive driving training di Malaysia ya, itu orang untuk mendapatkan SIM itu tidak semudah di Indonesia gitu ya. Ada semacam pelatihan juga, jadi semua orang diberi pengetahuan juga tentang kendaraan, jadi apa saja bagian-bagian dari mobil itu, sehingga semua orang akhirnya bisa mengerti ya bagian bannya apa saja yang perlu diperhatikan, bagian mesinnya apa saja yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita bisa mempelajarinya secara otodidak ya, lebih pelajari sendiri lah ya, dari suami atau mungkin dari montir langganan kita gitu ya. Jadi ya saya harapkan sih jangan kita hanya menggunakan mobil aja, tapi kita juga paling tidak mengertilah sedikit-sedikit tentang kendaraan yang kita gunakan. Gitu. Salah satunya juga bisa juga dengan mengikuti training defensive driving ya Pak Adi. Sekalian. Oh iya, iya. Iya betul. Ya itu. Betul. Itu salah satu cara juga supaya kita bisa mengerti tentang itu. Betul. Oke, bermanfaat banget nih tipsnya dari Pak Adi nih. Oke,
selain untuk mengetahui komponen-komponen apa aja nih yang harus kita cek, sekarang kita beralih topik dulu nih Pak Adi. Ini kita Ya, akan membahas tentang attitude-nya nih Pak Adi nih. Lebih ke attitude kita para wanita atau para ibu-ibu yang biasa mengemudikan kendaraan bermotor, nah, ataupun roda 4 ya. Nah, ini banyak banget nih opini, bahkan sampai viral ya, yang mengatakan bahwa wanita itu adalah bad driver nih Pak Adi. Bahkan ada istilah, mungkin Pak Adi juga sering mendengar ini, ibu-ibu adalah penguasa jalanan. Jadi kalau ketemu ibu-ibu nyetir di jalan, lebih baik menghindar deh, gitu kan. Menyelamatkan diri dengan cara menghindar, gitu. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bukan mau mencari nih apa aja kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para woman driver ini, tapi kita mau mengajak para wanita di luar sana dan juga para ibu-ibu untuk mematahkan stigma buruk tersebut nih Pak Adi, bahwa wanita juga bisa menyetir dengan aman nih, bahwa ibu-ibu juga bisa menaati peraturan lalu lintas. Nah, salah satunya kita butuh tips nih dari expertnya di ID supaya kita bisa bagikan kepada seluruh sobat defensif, khususnya sobat wanita. Boleh Pak Adi, silakan kasih tipsnya Pak Adi. Ini mengenai attitude saat berkendara nih Pak Adi. Silakan Pak Adi. ya, kalau bicara mengenai attitude itu berarti kan sikap ya, sikap tingkah laku kita dalam mengemudi gitu ya, atau dalam berkendara. Saya kira kalau sikap itu nggak hanya wanita saja ya. Saya kira wanita justru diharapkan lebih baik ya dalam bersikap pada saat berkendara. Saya juga kenal beberapa, kalau dibilang bahwa wanita adalah bad driver, saya kira nggak juga gitu ya. Saya juga kenal beberapa orang wanita-wanita yang mengemudinya cukup bagus gitu. Ya, dulu uh, ya teman-teman saya dulu ya beberapa wanita juga mengemudinya cukup bagus ya. Bahkan ya kita kenal juga pereli-pereli wanita kita seperti mungkin Mbak Ria Sungkar ya, ibu dari Rifat Sungkar itu pengemudi pembalap apa tuh pereli yang baik, itu sangat baik gitu ya. Dan beberapa juga pengemudi-pengemudi lain ya. Masuk teman-teman saya juga beberapa mengemudi dengan baik gitu ya. Cuman memang kalau bicara tentang attitude ya, itu artinya kita perlu tahu juga ya tentang yang namanya defensive driving ini. Apa sih defensive driving ya? Defensive driving itu mengemudi ya dengan perilaku yang baik gitu ya. Nah, pada saat kita memperoleh SIM ya atau surat izin mengemudi ya, itu memang ilmu tentang defensive driving ini tidak kita dapatkan gitu ya. Ya, kalau untuk memperoleh SIM ini boleh dibilang kita hanya dilihat dari skillnya gitu ya. Bahkan pada saat kita belajar tentang mengemudi, ya kita belajar tentang skillnya. Ya gimana parkir, bagaimana zigzag maju, zigzag mundur. Karena pada saat ujian praktek nanti akan diujikan tuh. Ya, tapi kalau bicara tentang defensive driving-nya, itu kita tidak mendapatkan itu gitulah. Makanya penting juga ya untuk, ini bukan promosi ya, tapi memang penting juga gitu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang defensive driving ya, entah dari manapun kita bisa memperoleh itu ya, supaya kita tahu ya cara mengemudi dan benar seperti apa, perilaku yang baik dalam mengemudi itu seperti apa gitu ya, karena ini nggak bisa kita dapatkan dengan pengalaman ya, lebih bagus kita memperoleh itu dari orang-orang yang sudah lebih dulu menerapkan defensive driving ini. Ya, saya sendiri juga terus terang dulu nggak pernah tahu yang namanya defensive driving. Tapi setelah saya pelajari sendiri, terus kemudian saya ikut pelatihan di Malaysia waktu itu, ya termasuk juga saya membaca dari beberapa literatur tentang defensive driving. Ya akhirnya saya mengerti ya tentang defensive driving ini, ya bahwa kita mengemudi di jalan itu harus bersikap defensif gitu, bersikap bertahan terhadap situasi jalan yang ada gitu. Saya kira itu salah satu tips dan saran dari saya, Mbak Farhati. Jadi intinya adalah berkendara secara defensif ya Pak Adi ya. Ya, betul. Dan memang tidak semua
pengemudi wanita adalah bad driver ya Pak Dia. Dan sekarang Iya, kita mau setuju. mengajak buat para wanita di luar sana untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, selalu mengemudi dengan defensif seperti itu. Nah, Iya, kebetulan mungkin saya tambahin boleh sedikit, banget Pak Adi. Mbak Farati. Ya, jadi sikap yang baik dalam berkendara itu tidak bisa tiba-tiba saja muncul gitu ya. Betul, betul. Ya, kita juga harus melatih ya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam mengemudi ya. Karena ada cara-cara mengemudi yang baik dan benar gitu sebetulnya. Ya, dan itu harus kita latih ya. Karena kita nggak pernah kita akan mendapatkan pengetahuan tentang mengemudi itu dari banyak pihak ya. Ya. Tergantung dari mana kita belajar waktu itu gitu ya. Kalau kita belajar dari orang yang benar, yang baik ya, mungkin cara mengemudi kita akan baik gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari sembarang orang ya, itu akhirnya akan menciptakan cara mengemudi yang salah atau mungkin kurang baik gitu ya. Ya saya sih bersyukur juga ya, kebetulan ayah saya dulu cara mengemudinya sangat baik gitu ya, dan saya belajar dari beliau almarhum ya, cara mengemudi yang baik seperti apa. Walaupun dia tidak pernah bicara tentang defensive driving ya, tapi dia sudah mengajarkan ya, paling tidak membiasakan saya untuk mengemudi dengan baik gitu. Salah satu yang saya ingat sekali yang beliau pernah katakan kepada saya adalah, kalau kamu mengemudi, terutama kalau kamu bawa orang tua, ya kamu nggak boleh nyupirnya kayak supir gitu. Ya istilahnya dia. Ya sebetulnya kalau supir pun pasti kalau mengemudi dengan baik bisa gitu ya. Tapi dia mencontohkan ya ada saudara yang cara mengemudinya agresif gitu ya. Selalu ngegas gitu ya. Tiap ada mobil di depan pasti disusul sama dia gitu ya. Nah, dia mencontohkan itu. Tuh lihat tuh, si A gitu ya. Kalau dia mengemudi itu kayak gitu. Kamu nggak boleh nyetir kayak begitu kalau kamu bawa orang tua. Ya, betulnya kamu sendiri pun nggak boleh nyetir seperti itu. Ya, itu harus halus. Ya, jangan ngegas tiba-tiba, ngerem tiba-tiba. Nah, ini defensive driving sebetulnya. Ya, tapi secara tidak sadar saya sudah mendapatkan ilmu itu dari orang tua saya, kebetulan seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semua, sobat-sobat defensif nanti, ya itu bisa dipelajari, ya hal-hal seperti itu, sehingga kita mengemudi juga lebih aman dan lebih safety ya di jalanan. Iya, mungkin salah satunya juga dengan menonton video-video dari Defensive ID official ini ya Pak Adi ya. Ya. Kita juga berusaha untuk selalu memberikan tips-tips yang bermanfaat ya melalui media YouTube ini, supaya teman-teman di luar sana, sobat defensif di luar sana bisa menonton secara virtual nih dan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru tentang defensive driving. Kalau gitu jangan lupa subscribe. Tetap iklan di tengah-tengah. Oke, kebetulan ini Om Wing berhalangan, sedang ada keperluan mendesak, jadi beliau terpaksa harus keluar dari Zoom meeting kita ini. Jadi expert kita tersisa Pak Adi nih. Oke, kita lanjut aja ya Pak Adi ya. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas panjang mengenai attitude. Nah, mungkin ini selanjutnya adalah salah satu attitude juga saat mengemudi. Tapi ini ada hubungannya dengan fashion juga nih Pak Adi. Ada hubungan antara fashion dan juga driving gitu. Nah, untuk para working mom nih, atau ibu-ibu sosialita di luar sana, dan biasa membawa kendaraan sendiri nih Pak Adi. Sudah pasti kan yang diutamakan adalah penampilan ya. Nah, salah satu yang menunjang fashion tersebut adalah dengan menggunakan atau memakai high heels nih Pak Adi nih. Nah, tanggapan dari Pak Adi sendiri sebagai expert defensive driving, ini ada nggak sih bahayanya ketika mengemudi dengan menggunakan high heels Pak Adi? Dan boleh nggak gitu? Silahkan Pak Adi. Iya, saya sendiri nggak pernah ya mengemudi pakai high heels ya. Nggak boleh dong Pak. Nggak boleh. Nggak boleh kalau itu. Ya. Walaupun bisa gitu ya. Iya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh kalau itu. Ya, sebetulnya untuk ibu-ibu atau para wanita yang mengemudi ya, terutama ya, tapi juga sebetulnya yang mengendara sepeda motor ya,
tidak diharapkan untuk menggunakan high heels ya, Oke. atau hak tinggi ya, Ya. hak tinggi boleh di. Karena itu sebetulnya berbahaya sekali ya. Untuk mengemudikan mobil ya, kalau kita menggunakan hak tinggi ya jelas kita nggak akan bisa menginjak pedal itu dengan baik gitu ya. Iya. Karena di bagian tumitnya itu bisa mengganjal ya pada saat kita menginjak si pedal ini, itu bisa mengganjal, akhirnya tidak terinjak secara sempurna gitu ya. Iya. Jadi saran saya atau tips dari saya itu, ibu sediakan sepatu yang lain gitu ya. Jadi pada saat mengemudi ya gunakan sepatu yang lain ya. Jadi nanti pada saat keluar dari kendaraan ya terus kemudian beraktivitas boleh pakai high heels nggak masalah. Tapi pada saat mengemudi ya ganti sepatunya dengan sepatu yang rata bagian bawahnya sehingga tidak akan mengganjal pada saat kita mengemudi atau menginjak pedal gitu ya. Bahayanya di situ. Dan biasanya kalau high heels ini bagian bawahnya ini biasanya licin. Ya, dia tidak terbuat dari karet ya, tapi dibuat dari bagian bahan yang licin biasanya. Ya, nah itu yang akan mudah untuk selip pada saat kita menginjak pedal yang ada di mobil kita ya. Nah, untuk pengendara sepeda motor ya bahayanya adalah pada saat kita turun dari motor atau kaki kita menyangga badan kita pada saat motor itu miring ya. Nah itu yang bahkan berjalan aja kita bisa kepleset kalau kita pakai high heels ya. Mungkin Mbak Farati juga tahu ya hal itu ya. Apalagi kalau kita ditambah dengan beban sepeda motor itu ya, pada saat kita menahan beban sepeda motor dan badan kita sendiri ya, terus kemudian sepatu yang kita gunakan tidak punya stabilitas yang baik, itu bisa menyebabkan motor kita jatuh atau dan itu menyebabkan kita cedera juga gitu ya. Makanya lebih baik untuk tidak menggunakan sepatu hak tinggi atau high heels pada saat mengendarai sepeda motor ataupun mengemudikan mobil gitu. Betul. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan high heels pada saat mengendarai kendaraan ya Pak Adi ya, entah itu mobil ataupun motor gitu ya Pak Adi. Jadi bawa serep kali ya Pak bahasanya, bawa serep sepatu flat gitu ya. Iya. Betul. Nah, kalau sandal jepit sendiri Pak Adi pada saat mengemudi itu boleh nggak Pak? Sandal jepit mobil mungkin ya. Kalau iya, motor dia kan sudah ada bahayanya peraturannya ya. Kalau motor sudah ada peraturannya bahwa sandal jepit tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, ini lebih ke mobil nih Pak Adi. Ya, kalau di mobil sandal jepit ini mudah lepas gitu ya. Gampang lepas. Oleh karena itu tidak disarankan untuk menggunakan sandal jepit pada saat kita mengemudi. Karena itu mudah lepas sehingga kita kehilangan kontrol terhadap pedal-pedal di kendaraan kita gitu. Jadi kalau memang mau pakai sandal ya boleh pakai sandal, tapi sandal yang terikat di bagian belakangnya. Jadi misalnya sandal gunung ya, atau sandal apa sih yang di bagian belakangnya itu terikat gitu ya. Jadi tidak mudah lepas gitu. Itu bahayanya menggunakan sandal jepit. Oke, jadi selalu menggunakan alas kaki yang menempel dengan baik di kaki kita gitu ya Pak, pada saat dia. Oke, bermanfaat banget nih. Nah, ya tambahan lagi mungkin boleh. Untuk high heels tadi, untuk hak tinggi itu juga kalau bicara tentang fashion, ya ini nggak ada gunanya juga di dalam mobil kita pakai pakai hak tinggi ya kan, fashionnya juga nggak kelihatan juga sama orang lain gitu, karena kita di dalam mobil. Ya. Fashionnya cuma pada saat naik kendaraan dan turun dari kendaraan ya Pak Adi ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke, tadi kita bahas mengenai fashion. Nah, sekarang kita akan membahas lagi mengenai, ini masih tentang attitude, yaitu tentang kecepatan pada saat mengemudi nih Pak Adi. Nah, sering sekali kita menemui di jalan raya kendaraan dengan kecepatan rendah atau bahkan lambat gitu Pak Adi. Dan kadang ketika dilihat ternyata yang membawa kendaraan tersebut adalah kaum wanita. Nah, ini berlaku untuk motor dan mobil ya Pak Adi. Dan bukan cuma pada saat kendaraan itu melaju lurus di jalan raya, tapi bahkan saat melakukan manuver gitu Pak Adi. Atau juga saat belok di tikungan, itu kadang ambil ancang-ancangnya tuh jauh gitu Pak. Sampai makan jalur kendaraan dari arah berlawanan gitu. Nah, ada nggak sih Pak bahayanya
ketika memacu kendaraan dengan kecepatan lambat dan tidak sesuai nih dengan situasi di jalan raya gitu. Terus tipsnya apa aja nih Pak untuk mengubah kebiasaan tersebut untuk para sobat defensif wanita di luar sana nih Pak Adi? Ya, sebetulnya mengemudi yang baik itu bukan harus cepat ya, bukan juga terlalu lambat gitu. Maksudnya terlalu lambat gitu. Jadi saya bukan bicara tentang lambat, tetapi bicara tentang terlalu lambat. Gitu. Jadi kalau misalnya arus lalu lintasnya kecepatannya sekian, ya, misalnya batas kecepatan di situ adalah 60 km per jam, terus kemudian kita mengemudi dengan kecepatan 20 km per jam, itu jelas mengganggu lalu lintas gitu ya. Yang tadinya lalu lintas itu bisa lancar, jadi akhirnya jadi tersendat karena pengemudi yang mengemudikannya terlalu lambat gitu ya. Tapi juga tidak boleh melebihi dari batas kecepatannya, misalnya 60, terus kemudian kecepatannya 70 atau 65 gitu ya. Itu akan menyebabkan kita terburu-buru dan akhirnya harus mendahului kendaraan-kendaraan yang ada di depan kita. Padahal kendaraan yang di depan kita mungkin ada di kecepatan yang sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah, bahayanya seperti itu ya. Mungkin kalau mengemudi terlalu lambat ya akhirnya bisa menghambat dari lalu lintas yang ada ya. Kalau memang kita belum sanggup untuk mengemudi dengan kecepatan yang sesuai dengan lalu lintas ya, lebih baik kita belajar dulu di tempat yang terbuka ya, atau maksudnya di tempat yang mungkin tempat parkir atau tempat yang khusus untuk belajar mengemudi ya. Setelah yakin ya sanggup, baru kita keluar ke jalan raya gitu ya. Nah, kalau memang di jalan raya kita mau dengan mengemudi dengan kecepatan yang rendah ya terus terang saja saya sih mengemudi juga kecepatan saya nggak pernah tinggi gitu ya. Kalau untuk di dalam kota mungkin maksimal mungkin 40 atau 50 ya untuk kecepatan saya dalam mengemudi. Kalau untuk di dalam area kompleks ya mungkin sekitar 10 atau 20 km per jam. Ya tapi banyak orang di belakang kita ya yang kecepatannya terlalu tinggi ya, akhirnya mau menyusul terus gitu ya. Nah, salah satu tipsnya ya kalau kita memang tidak terbiasa atau membiasakan diri untuk mengemudi lebih lambat ya, maksudnya lebih lambat dari kecepatan yang seharusnya ya, kita posisikan kendaraan kita di sebelah paling ke kiri gitu ya. Jadi jangan terlalu ke tengah gitu. Ya, jadi posisikan ke kiri sehingga kendaraan-kendaraan lain yang mau menyusul bisa menyusul dengan lebih mudah gitu ya. Terutama kalau ada kendaraan dari arah berlawanan gitu ya. Kalau memang ada kendaraan yang menyusul, ya mungkin kita bisa mengurangi kecepatan ya atau memberikan jalan buat kendaraan yang memang mau menyusul gitu. Ya, saya kira itu kira-kira. Ya, jadi memang defensive driving itu bukan hanya memikirkan untuk diri kita sendiri pada saat di jalan raya, tapi kepentingan semua pengguna jalan ya Pak Adi. Kita juga harus betul. Pengguna jalan yang lain. Jadi kita harus sadar diri juga ya Pak, apakah kita mampu untuk melaju dengan kecepatan tinggi atau kita memang beraninya dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat gitu ya Pak Adi ya. Jadi menyesuaikan makanya jalan. Ya, defensive driving ini di dalam defensive driving ini kita juga diajarkan untuk selalu cek spion. Betul. Ya, jadi selalu aware selalu siaga terhadap situasi di jalan, waspada. Ya, jadi makanya kita selalu cek spion. Ya, lihat kaca spion, ya entah kaca spion tengah atau kaca spion luar kiri kanan, sehingga kita selalu aware terhadap situasi jalan sekitar kita. Ya mungkin ada kendaraan lain di belakang yang mau menyusul ya, atau ada kendaraan dari arah yang berlawanan, itu semua kita bisa melihat dengan baik gitu ya, dan bisa menjaga supaya situasinya selalu terkendali gitu Mbak Farhati. Iya, setuju banget Pak. Ini tips yang sangat-sangat bermanfaat buat sobat defensif, khususnya untuk pengemudi wanita ya. Sebenarnya ini tips kita yang kita obrolin dari awal nih bukan hanya terpacu untuk para ibu-ibu ya Pak Adi ya, tapi untuk semua pengguna jalan yang ada di Indonesia gitu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi ini bisa diserap dengan baik dan syukur-syukur kalau bisa diterapkan saat mengemudi di jalan raya ya Pak Adi ya. Ya, amin. Kita di sini mengajak sobat defensif semua untuk selalu berkendara dengan aman, selalu mengemudi dengan defensif,
dan selalu memikirkan kepentingan seluruh pengguna jalan. Jadi bukan hanya kepentingan kita sendiri ya Pak Adi saat di jalan raya. Seperti itu. Sobat Defensif, jika ada yang ingin ditanyakan, Sobat Defensif bisa mengisi di kolom komentar. Nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita bahas lagi ya Pak Adi ya. Iya, Misalnya ada topik yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita bahas kembali. Seperti itu. Ya, Pak Adi, ini pertanyaan dan topik pembahasan kita sudah habis nih Pak Adi. Sudah ya. waktunya kita untuk menutup obrolan kita nih di ID Bincang-Bincang Iya. kali ini. Ya, Ini sayang nih teman-teman yang lain nggak bisa ikut gabung ya. iya nih, mungkin Mungkin masih sibuk masih dengan urusan masing. benar. Mungkin nanti di lain kesempatan mudah-mudahan bisa lengkap semua nih Pak Adi ya untuk para expert dari Ya. ID. Nanti kita bisa arrange waktu lagi dan mungkin Sobat Defensif seperti yang tadi saya katakan, jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh para expert kami. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak atas tips-tips bermanfaatnya. Sama-sama Mbak Rati. Semoga bisa berbalik kebaikannya juga untuk Pak Adi. Sudah memberikan tips yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, Sobat Defensif, jangan lupa nih saya mau ingatkan juga, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe yuk YouTube channel Defensif ID Official, supaya kita juga bisa terus memberikan informasi-informasi bermanfaat tentang defensive driving. Dan juga Sobat Defensif boleh video-video kita ini bisa di-share ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak Sobat Defensif lain yang mengetahui tentang cara mengemudi defensif, ya. Jadi silakan di-share untuk video-video kita. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Adi dan juga untuk Sobat Defensif yang sudah menonton video kita. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk para wanita dan ibu-ibu hebat di Indonesia. Semoga selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Oke, baik, kami pamit undur diri. Saya Farhati Haris, dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam kami berkata-kata. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.